Itu bukan hanya suara, tapi sang firman yang berfirman, Elohim itu sendiri. Nah, makanya saya tanyakan kepada Anda, firmankah duluan atau Elohim yang duluan? Jasadkah yang duluan atau suaranya yang duluan? Tuhan Yesus, Karena beda-beda jenis mereka. Saya tidak membicarakan di sini hanya kata-kata Ustadz, ya Tuhan. Saya di sini membicarakan oknum yang berkata-kata itu. Oknum yang berfirman itu. Ya, oknum yang berfirman itu siapa? Ya Elohim. Makanya yang datang ke dunia mengambil rupa seperti kita manusia itu Elohim itu sendiri yang namanya Yesua. Karena Yesua adalah Elohim itu sendiri. Berkata-kata. Elohim itu mengeluarkan kata. Jadi bunyi itu Elohim nggak? Bukan, saya nggak bicara tentang hanya kata-kata dong yang keluar dari mulut Elohim, bukan. Tapi yang berfirman, yang berkata-kata, yang bersabda. Kok nggak paham-paham Tuhan? Kenapa ini kok ngotot sekali ini? Bukan saya yang ngotot, Anda yang menjelaskan aneh gitu loh. Anda menyamakan raga. Anda menyamakan raga saya dengan suara saya. Saya tidak samakan, justru kamu yang samakan kata-kata dengan raga. Justru saya di situ menjelaskan, di situ bukan saya, tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita yang berfirman itu siapa yang berfirman? Yang berfirman siapa? Elohim kan? Berfirman raganya Elohim. Bukan raga. Yang berfirman siapa? Elohim kan? Iya. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 di situ hadafar yang berfirman Elohim. Nah, firman itu kan dari Elohim, betul? Bukan yang berfirman yang datang menjadi flesh. Jadi sama membelah diri. Kah Elohim maksud kamu tuh? Apa sih membela diri? Jangan kamu menafsir dengan pikiranmu sendiri. Enggak ada situ membela diri. Nah, makanya saya heran Elohim itu adalah raga. Gini Mbak Mikana, sebentar dengarkannya biar Anda paham gitu ya, biar Anda paham gini. Ini Yusuf, yang justru namanya Yusuf ada kepalanya. Aku sudah paham Yusuf. Ada matanya. Yusuf, aku sudah paham. Lalu saya ngomong. Yusuf, saya sudah paham. Justru kamu yang berusaha memframing, berusaha menolak, sebenarnya sudah paham. Karena suara saya ini bukan saya. Suaranya suara bunyi. Yang mengatakan di situ di Yohanes 1 itu hanya suara siapa? Kan saya nggak berbicara seperti itu. Firman itu suara kan? Iya. Perkataan Tuhan kan? Tapi di Yohanes 1 di situ hadafar yang berfirman. Kan yang berfirman kan Elohim. Yang berfirman dengan firman beda. Loh, yang mengatakan yang berfirman dengan isi firmannya beda. Makanya saya katakan di situ kan hologos di sini nih. Ya Tuhan, kenapa nih orang ya masa kali? Pusing kan dua-duanya saling tabrakan masalahnya. Kalau saya sangat percaya, sangat paham sekali saya. Yang satu mengklaim Allah dulu, Elohim duluan. Yang satu mengklaim firman duluan. Jadi yang mana yang duluan sebenarnya? Enggak ada Allah di situ. Enggak pernah para nabi sembah Allah. Elohim. Pada mulanya perjanjian lama Elohim duluan. Perjanjian baru firman duluan. Jadi yang mana yang duluan? Pada mulanya tuh yang mana yang betul? Adu mekanik mereka. Di sini kan NRKN hologos. Nah, hologos ini merujuk kepada yang berfirman, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya Tuhan, itu aja pun gak paham. Makanya dari tadi aku tidak membicarakan di situ hanya kata-kata, bukan perkataan, tapi yang berfirman. Jadi Yohanes 1 ayat 1 NRKN hologos atau bahasa Ibraninya hadafar. Nah, hadafar itu siapa? Yang berfirman. Nah, yang berfirman siapa? Ya Elohim. Beda Mbak, logos dengan teos itu beda. Nah, dia kan yang memasarkan beda sih? Katanya. Lah, teos dengan logos memang beda. Hologos. Pada mulanya adalah logos. Pada mulanya adalah hologos. NRKN hologos. Kan kayak gitu.
Lalu lanjut, Theos dengan Hologos itu beda. Oke, gini aja deh. Aku tunjukkan bahasa Ibraninya aja. Aduh. NRK and Hologos. Hologos di Logos situ dengan Theos itu beda. Sang Firman. Iya, Logos itu firman, Theos itu adalah pribadinya, kan gitu. Gimana sih? Kalau dalam bahasa Ibraninya kan Beresit Haya Hadafar. Hadafar ini artinya yang berfirman karena pakai kata sandang Hadafar. Jadi yang berfirman bukan sekedar kata-kata. Jadi yang datang ke dunia itu bukan kata-kata, bukan perkataan, tapi yang berfirman. Siapa yang berfirman? Ya Elohim. Makanya bisa nggak membedakan yang mana Theos, yang mana Logos? Makanya Elohim itu adalah Hadafar. Elohim itu adalah Hadafar. Gini Mbak, ya kalau untuk masalah perkataan Logos itu saya paham. Perkataan Logos dan Theos itu beda sifat. Makanya antara raga dengan suara. Logos tuh suara. Nah, terus sifatnya seperti apa? Sifatnya itu adalah Theos. Bisa disebut Theos kalau dia ada jasadnya. Saya tidak berbicara hanya kata-kata, hanya perkataan, tapi yang berkata-kata, oknum yang berkata-kata itu. Jadi Yohanes 1 ayat 1, Hadafar di situ yang berfirman. Beda bahasa. Kok beda bahasa? Hadafar, ha itu sang, dafar itu firman atau perkataan. Jadi yang berfirman, yang berkata-kata, yang datang ke dunia, bukan perkataan. Kan kita dapat melihat Mbak, satu Elohim, satu adalah apa? Firman. Beda, dua jenis ini beda. Hadafar. Beresit hanya Hadafar. Hadafar itu siapa? Yang satu yang dafar paham, saya tahu. Yang berfirman itu kan Elohim. Bingung, bukan ada jawaban Mbak, tapi tambah bingung. Sudah ada jawaban, mulanya tapi yang kamu mana? berusaha memframing, pura-pura nggak ngerti kamu. Saya nggak. Saya tidak berbicara tentang kata-kata doang, tapi oknum yang berfirman. Jadi Yohanes 1 ayat 1, Beresit haya Hadafar. Hadafar itu oknum yang berfirman. Makanya Hadafar itu adalah Elohim karena itu pribadi yang sama atau oknum yang sama. Yang kau katakan, yang kamu katakan itu tertulis di mana? Pengertiannya seperti itu pendapat siapa? Bukan pendapat siapa, kan di situ Yohanes 1 ayat 1 udah jelas. Iya, siapa Beresit yang mengatakan kayak gitu? Hadafar, artinya pada mulanya adalah sang firman, dan sang firman itu adalah Elohim, dan Elohim itu adalah sang firman. Udah jelas di situ ya 1. Yohanes 1 ayat 1. Kamu ngambil pendapat siapa kayak gitu? Kitab suci yang berkata kan, Yohanes 1 ayat 1 kan seperti itu. Gitu penafsiranmu. Coba kamu baca, bilang coba aja penafsiranmu sendiri. Di mana saya menafsir? Mbak Mikana, saya itu bukan nggak paham dengan apa yang kamu katakan. Di mana saya menafsir? Ini kalau diterjemahkan yang benar harusnya ada di sini sang ya, karena di dalam bahasa Ibrani Hadafar. Udah diam dulu Ustaz ya. Nih, kalau ini diterjemahkan dengan benar, kan di dalam bahasa Ibraninya kan Hadafar. Nah, kalau diterjemahkan dengan benar, diterjemahkan kata hanya, maka seperti ini. Pada awalnya adalah sang firman, dan sang firman itu ada bersama Elohim, dan sang firman itu adalah Elohim. Dari saya tidak menafsir, cuman menerjemahkan apa yang tertulis. Apa yang tertulis yang saya bacakan. Jadi dari tadi saya tidak berbicara bahwa hanya kata-kata. Enggak ada kata-kata yang datang jadi manusia. Yang datang menjadi seperti kita manusia itu sang firman yang berfirman, Elohim itu sendiri. Makanya di Yohanes 1 ayat 3, dengar ya. Di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Sang firman yang adalah Elohim. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Kemudian di ayat 10. Ayat 10.
Kamu dapat kata sang itu di mana? Ya dari bahasa aslinya itu ha. Tadi kan saya tunjukkan bahasa Ibrani di situ kan hadafar. Itu rujukan siapa? Pendapat siapa? Ha Itu yang saya tanya. Aduh, ha itu artinya sang, de dalam bahasa Inggris. Dafar itu firman. Sang tahu. Kamu Ya, Tuhan. mengartikan itu pendapat dari siapa? Bukan pendapat siapa kan dalam original teksnya di dalam bahasa Ibraninya di situ. Berarti dari asumsimu sendiri. Dari asumsimu sendiri. Oke, ini saya tunjukkan ya. Kok asumsi saya sendiri katanya dalam bahasa Ibraninya? Ada nggak referensinya? Ya, Nah, ini coba nih. penerjemahan Udah, seperti yang kamu katakan itu, linearnya ada nggak? Ustadz, ini ha, ini kan hadafar. Ha ini artinya sang, dafar ini artinya firman. Jadi kalau diterjemahkan dengan benar, hadafar itu sang firman. Nah, tapi penerjemah malah tidak diterjemahkan hanya kata-katanya yang diterjemahin. Jadi kalau diterjemahkan dengan benar itu adalah sang firman. Nah, sang firman inilah yang menciptakan segala sesuatu karena dia adalah Elohim, yaitu Yohanes 1 ayat 3. Dengar dulu ya. Kemudian di ayat 10. Gak apa-apa karena ini edukasi kepada para penonton ya. Di ayat 10. Di ayat 10. Dia selalu ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, siapa yang menjadikan dunia? Yohanes 1 ayat 3, siapa yang menciptakan segala sesuatu? Di dalam kitab Tanakh di Perjanjian Lama, yang menciptakan segala sesuatu adalah Yahweh Elohim. Yesaya 44 ayat 24, yang menciptakan segala sesuatu seorang diri, tidak ada yang mendampingi dia, yaitu Yahweh Elohim. Di Yohanes 10, Yohanes 1 ayat 10, dia menciptakan dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Terus di ayat 11, dia datang kepada saya enggak tanya itu, Mbak. Udah diam dulu karena ini kan ada orang di sini juga yang salah paham, yang dipikir bahwa perkataan yang datang jadi flash, padahal bukan. Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk menyelamatkan umatnya dengan darahnya yang suci. Karena apa? Karena yang bisa menghapus dosa itu hanya sang pencipta, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Jadi udah jelas ya, udah sangat detail firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, Yahweh itu sendiri, sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, sesuai dengan firman saya Tuhan. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 11, jadi Yohanes 1 ayat 14, sang firman yang adalah Elohim yang menciptakan segala sesuatu itulah yang datang menjadi flash untuk menghapus dosa umat manusia dengan darahnya sendiri di atas itu kayu salib. doktrin Anda, saya nggak ada bahas itu. Loh, mau doktrin mau apa itu. menurutmu, tapi itu berdasarkan firman Nggak Tuhan. apa-apa. Yang saya itu firman yang saya bahas tadi masalah Elohim, nggak Elohim dan firman gitu, bukan masalah doktrin kamu ku bahas. Lalu kamu menjawabnya pakai doktrin gereja kamu. Yusuf, nggak ini. Itu bukan doktrin Yusuf. Saya membahasnya ini masalah sastra Yusuf, atau perkataan itu bukan bahasa doktrin. gitu. Yeshua HaMashiach kalau kamu cerita masalah Yeshua datang menghapus dosa, itu saya bukan doktrin. nggak peduli saya. Dengar dulu. Nggak peduli. Ya, diam dulu. Ustadz, itu bukan doktrin, tapi itu yang tertulis dalam kitab suci ini. Itulah garis benang merahnya bahwa sang pencipta itu yang datang menghapus dosa dunia. Itu bukan doktrin, itu tertulis di sini. Bukan doktrin. Kayak udah saya nggak memaksakan juga jawaban Anda gitu. Loh. Yang jelas saya sudah jawab berdasarkan apa yang tertulis, bukan asumsi. Ya, iya. Bukan asumsi saya. Udah saya nggak memaksakan juga, nggak apa-apa. Kalau gitu saya bisa pamit ya, Mami Kana, karena jam 12 malam tempat saya. Oke. Oke, terima kasih ya, Ustadz Yusuf. Oke. Semangat selalu.